kami juga ingin menambahkan sedikit tadi pertanyaan menjawab atau tadi sebetulnya pertanyaannya Bu Hesti tadi ke Bu Dirjen, tapi kami ingin menjelaskan sedikit mengenai apakah proses rekrutmen P3K ini kemudian kalau kontraknya habis terus harus berhenti, mulai lagi ujian lagi. Tidak, Ibu. Jadi mereka automatically akan diperpanjang. Kecuali, jadi di P3K itu diberikan fleksibilitas dia bisa memilih jabatan. Itu kelebihan antara P3K dengan PNS. Kalau PNS itu dia mulai dari nol dan dia setiap 3 tahun, 4 tahun baru bisa naik pangkat. Tapi untuk P3K dia tidak. Kalau dia diangkat muda misalnya, selagi dia masih di posisi jabatan guru muda misalnya, maka sampai kapanpun kontraknya akan tetap berlaku tanpa ada rekrutmen kembali. Tapi kalau 2 tahun setelah itu dia ingin melamar ada pembukaan jabatan baru misalnya untuk guru madya, maka dia bisa mendaftar untuk guru madya tanpa dia kemudian harus mengikuti seperti skemanya pegawai negeri sipil. Jadi ada fleksibilitas yang diberikan kepada P3K di dalam proses pengangkatan. Jadi contohnya paling gampang gini, kalau seseorang diangkat jadi guru, misalnya jadi guru pertama, sebetulnya dia merasa karena dia memiliki pendidikan S2 misalnya, saya mampu kok sebetulnya menjadi guru madya gitu. Padahal kalau untuk mencapai ke madya dia harus dari pertama masuk ke muda dulu terus baru ke madya. Gitu. Nah, karena dia merasa mampu untuk bisa masuk ke madya, maka dia bisa ikut mendaftar untuk di madya tanpa harus mengikuti skema yang pertama dan muda tadi. Tapi begitu dia masuk ke madya, dia baru ikut seleksi kembali karena dia berada di level jenjang jabatan yang berbeda. Tapi kalau dia masih di level jenjang jabatan sama-sama pertama, maka kontraknya tidak akan pernah diberhentikan atau tidak akan pernah putus bagi yang bersangkutan. Jadi sampai usia 60 tahun batas usia pensiun yang ditetapkan. Jadi sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan yang diatur di dalam PP 49 2018. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kontrak kecuali kalau yang bersangkutan kena sanksi hukum pidana misalnya. Jadi itu sebabnya yang tadi juga terkait dengan pertanyaannya Pak Andreas, apakah ini kemudian yang menyamakan atau yang membedakan itu apa sih sebetulnya selain tunjangan gaji, tunjangan guru dan segala gaji, tunjangan dan hak pensiun yang sebetulnya tidak mereka dapat. Sebetulnya yang juga ini selalu berkali-kali disampaikan oleh Pak Kepala, tunjangan pemberian pensiun itu sebetulnya sekarang teman-teman di Kementerian PAN-RB, BKN sedang mencoba merumuskan pemberian skema tunjangan pensiun bagi P3K. Toh sebetulnya kalau di pegawai negeri sipil misalnya, pemberian tunjangan pensiun itu atau uang pensiun itu kan diberikan karena mereka membayar iuran yang dipotong dari gajinya setiap bulan. Nah, P3K ini juga sebetulnya bisa diterapkan mekanisme atau skema yang sama. Kalau mereka bersedia kemudian gajinya dipotong setiap bulannya, kemudian dia membayar ke Taspen misalnya, nanti Taspen bisa kemudian menetapkan untuk pembayaran pensiun bagi yang bersangkutan. Nah, ini skema yang sebetulnya yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala itu tidak ada sebetulnya perbedaan antara P3K dengan ASN dengan PNS. Yang membedakan adalah di P3K itu ada flexibility sebetulnya di sisi jabatan. Di PNS nggak bisa. Jadi orang kalau masuk golongan sarjana baru diangkat golongannya 3A, ya dia harus mengikuti mekanisme 3A, 3B, 3C, 3D sampai dia terus sampai dengan usia batas pensiun. Nah, P3K tidak seperti itu. Itu fleksibilitas yang kemudahan yang diberikan kepada P3K. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya itu adalah apa? Untuk menjadi P3K dia harus profesional. Dia harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang jabatan itu. Jadi tidak bisa kemudian orang yang tidak memiliki kompetensi kemudian bisa menduduki jabatan itu. Itu sebabnya kenapa kalau dia masuk level jenjang jabatan yang berbeda, seleksi diulang kembali di situ. Kalau dia dalam jenjang jabatan yang sama, maka kontraknya tidak akan putus kecuali ada pelanggaran yang sesuai dengan PP 53 2010. Mungkin itu Bu Ketua tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Suharmen. Jadi inilah yang mungkin tidak pernah juga didengar oleh teman-teman P3K, sehingga teman-teman guru honorer ini seperti pokoknya kalau nggak PNS nggak, kan ada yang sebagian begitu.
Ada yang mengatakan kalau kita disuruh tes ya pasti kalah, tapi kemudian sudah disolusi oleh teman-teman dari Dirjen GTK. Nah, ini ternyata lebih menarik menjadi P3K. Ya, karena tidak harus menunggu 4 tahun. Kalau ada tawaran jabatan pada 2 tahun berikutnya bisa mendaftar. Nah, mungkin saya mewakili teman-teman dari guru honorer ini pengen bertanya, kan ini hal baru, Pak. Saya juga baru dengar. Saya yakin teman-teman ini bertanya itu juga karena baru dengar. Dan ini adalah hal yang luar biasa.